banyak sekali pendaftar yang jauh, tiba-tiba kakaknya jadi orang kaya. Kasus poin saya adalah verifikasi bersama, verifikasi ulang bersama NTKK saja kenapa sepihak? Diverifikasi secara sepihak ke lapangan. Mana otoritas kamu? Mana keterbukaan informasi publik yang saya mohon? Verifikasi ulang bersama TNTKK. Saya bisa buktikan dari 48 ini sekitar 45 cacat secara administrasi. Perkenalkan, saya Egy Yogaswara dari Pemerintah Desa Panyadap, Kecamatan Colokanjeruk, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini saya bicara sebagai kuasa dari penerima kuasa dari masyarakat yang terindikasi menjadi korban kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Majalaya. Kalau bicara kronologis, mungkin yang saya pantau, saya ikuti selama 2 tahun terakhir mungkin ya. Jadi saya bicara dulu di 2023. 2023 itu memang ada kekisruhan yang kurang lebih sama dengan tahun sekarang. Problemnya juga sama, hanya bedanya dulu itu desa dijadikan kambing hitam. Karena ada klausul dalam kelengkapan syarat PPDB jalur zonasi itu yang disalah kaprahkan. Mereka mislead secara sengaja. Saya tahu persis. Jadi domisili yang dimaksud itu adalah kesesuaian antara alamat di rapor kelas 9 dan di KK yang sekurang-kurangnya sudah tercatat setahun sebagai penduduk desa atau ya yang berdekatan dengan sekolah tersebut. Ini enggak. Domisili itu disalah kaprahkan dulu. Jadi domisili yang disalahkaprahkan itu oleh pihak sekolah diarahkan ke desa. Walaupun baru 2 hari kakaknya sudah diarahkan ke desa bikin domisili. Nah, desa tahun 2023 lalu, dengan segala ketidaktahuannya, mereka membuatlah domisili. Dengan dasarnya, karena sudah ada di kakak, lantas dibuatkan. Padahal yang kalau bicara siapa yang bertanggung jawab atas aturan tersebut? Ya panitia. Jadi harus memahami aturan, harus menegakkan aturan. Sementara itu, klausul itu disalah kaprahkan domisili. Sehingga terjadi kekisruhan, kurang lebih dulu ada 42 warga Panyadap yang relatif dekat. Karena wilayah sekolahnya pun SMA Negeri 1 Majalaya itu berada di wilayah Desa Panyadap. Tersingkir yang 42 ini. Karena prosedur yang disalah kaprahkan tadi. Akhirnya berdemolah ke desa sampai jam 9 malam tahun lalu itu. Nah, sementara saya dalami, saya analisis, ternyata ada kesengajaan. Yang tadi saya bilang bahwa ada aturan yang di-mislead, artinya disalah kaprahkan, disalah tafsirkan. Kemudian kami bergerak. Akhirnya dari 42 itu setelah kita beradu argumentasi, mereka mengakomodir dari 42 itu sekitar 34. Tapi masih tetap ada sisa 8 dong ya. Sisa 8 itu yang memang kalau bicara ekonomi mereka ya golongan tidak mampu. Saya ulangi lagi, bahkan sudah disampaikan ke pihak sekolah bahwa yang 8 orang ini ada yang bekerja, ayahnya itu ada yang bekerja hanya sebagai badut, berprofesi sebagai badut, berkostum badut, berkeliling di pinggir jalan untuk meminta belas kasihan dari orang. Sangat sangat ironis, sangat menyedihkan manakala akses mereka yang secara finansial tidak mampu kemudian ditutup oleh praktek-praktek percaloan. Ada lagi yang korban tahun lalu, masih korban tahun lalu. Ada seorang anak perempuan, anak yatim, yatim piatu bahkan, dia tinggal bersama kakek neneknya di RW 13.
kesehariannya itu sekarang bersekolah di swasta. Kesehariannya itu apa? Dia bantu kakek neneknya bikin panganan berupa berondong. Itu mungkin. Nah, saya melihat praktek ya kecurangan yang sama terjadi saat tahun 2023 lalu. Intinya begini, kalau saya analisis ya, dari semua kekisruhan itu memang panitia tidak menegakkan aturan. Dalam hal ini dia atau mereka membuka lebar-lebar ruang untuk percaloan. Analisisnya begitu. Kenapa ada banyak orang yang tiba-tiba jadi orang panyadap? Hanya selang 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan sebelum pendaftaran, tiba-tiba lolos. Karena di panitia itu ada verifikator. Jadi tidak semua berkas itu dibaca oleh sistem. Sistem itu hanya mengkompilasi persyaratan yang masuk. Kenapa ditaruh manusia di situ? Karena ya verifikator. Artinya memverifikasi validitas, keabsahan berkas yang masuk. Seperti halnya KK misalkan. Kalau di jalur zonasi harus diverifikasi. Karena TMT KK yang kasat mata, ada kan dalam kotak itu, bisa dimanipulasi oleh Photoshop. Sementara TMT di barcode tidak mungkin bisa manipulasi karena itu real time kan dari Kemendagri barcode KK karena sudah terintegrasi di Kemendagri. Nah, itu yang sering 2 tahun ini yang saya ikuti itu yang sering dijadikan celah untuk mereka melakukan kecurangan. Sehingga banyak hak-hak orang miskin di sini terenggut lah untuk mengakses pendidikan gratis. Tahun lalu itu saya layangkan somasi ke Semaja itu ke SMA Negeri 1 Majalaya. Saya layangkan somasi dengan tuntutan kompensasi lah untuk mereka yang tidak terakomodir 8 orang itu, jangan sampai mereka sudah menderita kerugian moral berupa kejujuran yang tersisih, kemudian menderita lagi kerugian material. Dia harus sekolah ke swasta yang selama 3 tahun kurang lebih 25 juta lah habis uang bangunan, SPP, pastilah di angka segitulah. Tapi tidak bergeming Semaja setelah saya layangkan somasi. Oke, saya ya bukan mengalah sih sebetulnya ya, Kak. Saya sebetulnya saat itu tetap menunggu respon dari Semaja, ternyata enggak. Nah, berawal dari situ saya mendatangi salah satu ketua panitia dulu, Pak Deden Wahyudin ya. Sekarang pun sama Pak Deden Wahyudin. Saya bilang gini, Pak, ini gimana orang panyadap kok masih ada sisa nggak diakomodir? Dia bilang gini, udah we atuh tahun depan mah kita sisir saja dulu. Nah, itu berita gembira buat saya. Dalam artian saya merasa, kalau disisir dulu ya kemungkinan masuk lah ya. Minimal dalam radius tertentu masuk lah. Artinya ada prioritas gitu. Nah, menjelang PPDB tahun ini kita menghimpun ada sekitar kurang lebih 132 siswa yang potensial ya, bicaranya potensial dulu. Yang potensial daftar ke Semaja. Walaupun tidak semua, ada yang nggak ngelanjutin, ada yang lebih senang ke SMK kan, minat anak kan beda-beda. Dari 132 itu namanya disetorkanlah ke pihak Semaja dengan harapan jadi bahan pertimbangan untuk prioritas. Prioritas 132 itu. Tapi ternyata setelah proses PPDB berlangsung tanggal 3 sampai tanggal 7 Juni, kemudian diumumkan tanggal 19 Juni ada spare waktu. Nah, ini saya bahas dulu ya, masa sanggah ya. Masa sanggah itu saya keberatan kalau masa sanggah itu dibarengkan atau waktunya disamakan dengan proses pendaftaran. Kalau buat saya, masa sanggah itu harusnya ada spare waktu. Saat ada pengumuman tentatif, itu baru ada masa sanggah untuk menyanggah. Kalau bareng dengan masa pendaftaran, ya apa yang mau kita sanggahkan kan? Kita nggak tahu nih siapa yang masuk atau enggak. Nah, setelah itu, setelah tanggal 19, saya padu-padankan, ternyata dari 132 itu ya sekitar 62 yang terakomodir orang panyadap ya. Yang dari 132 itu 62 masuk,
Nah 18 ini yang enggak nih. Jadi selebihnya mungkin nggak ngelanjutin atau melanjutkan ke SMK. Jadi yang 18 ini, saya bertanya-tanya dong ya, bertanya-tanya. Iseng-iseng saya mencari nama yang masuk tapi tidak terdata di yang 132 itu secara random, 3 saja dulu. Namanya kalau nggak salah ya, inisial E, J, kemudian inisial apa lagi. 3 saja itu sudah menyalahi TMT-nya. Saya tanya ke orang di Sdukcapil, ini saya minta cetak KK dulu teh, hanya memang dilindungi ya, KK itu nggak boleh gitu. Oke lah, TMT KK saja dulu, kata saya teh, TMT-nya. Nah setelah dikirimkan ke saya, ternyata baru 2 minggu yang lalu jadi orang panyadap, sebulan yang lalu atau bahkan kurang dari seminggu. Nah itu saya jadi bahan ke pihak sekolah untuk mempertanyakan. Sesampainya di sekolah kami cenderung dihalang-halangi, artinya mereka bersikukuh bahwa karena poin saya, Pak ini saya ada kecurigaan, kata saya teh. Ini ada warga kami 18 yang nggak masuk, tapi ada warga yang tercatat di Panyadap, tapi saya nggak kenal. Gitu. Saya minta keterbukaan informasi publik. Dia bilang, kami punya kode etik. Loh, kata saya, kalau bilang hierarki perundang-undangan, kode etik itu nomor berapa, kata saya. Saya undang-undang loh, kata saya. Keterbukaan informasi publik. Bapak hanya kode etik panitia, gitu. Kalau memang betul kami tersisih dengan cara-cara yang legal, tidak melawan hukum, saya puas, gitu. Tapi tolong buka itu. Tetap saja dihalang-halangi. Sampai akhirnya ya mungkin mereka juga agak gerah gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Akhirnya mereka pernah berupaya mendatangi saya. Ada masuk ke kantor sini, KS sama ketua panitianya. Menawarkan 6 slot dari 12 yang katanya dibawa oleh salah satu ketua LSM. 12 kata saya teh. Tapi dengan syarat Bapak ketemu dulu sama ketua LSM, katanya. Saya menolak. Menolak kenapa? Karena dari 18 hanya dikasih 6, saya mau bilang apa ke yang 12 gitu. Akhirnya kami tolak. Bahkan saya bilang begini, Bu KS, kalau Ibu tahu itu bau anak-anak yang 12 itu hasil dibawa oleh salah satu ketua LSM dengan yang notabene tidak memenuhi syarat, kenapa nggak dirampas aja sekalian semua? Kasihkan ke orang Panyadap, supaya lebih fair, kata saya. Tapi beliau juga tidak merespon statement saya. Akhirnya beliau pulang dengan ketua panitia, karena buru-buru juga ditunggu di dinas, katanya, ya silakan. Saya mah tidak bergeming itu. Artinya poin tuntutan saya tetap kita mau diakomodir gitu. Saya pernah juga mendatangi ketua panitia secara personal. Saya bilang gini, Pak, saya kesini sendiri teh, ya saya bisa paham kalau Bapak bicara normatif di depan banyak orang. Saya datang ke sini supaya lebih bebas, enak ngomongnya. Trade off, kata saya teh, tukar-menukar kepentingan saja gitu. Saya nggak speak up nih yang 48, asal akomodir yang 18. Sudah selesai, kata saya. Tapi tetap itu bukan apa ya, jadi tetap mereka mengesankan diri bersih gitu. Nah, itu yang saya nggak suka gitu. Terakhir kita upaya mau orasi, menyampaikan pendapat di muka umum, hanya dulu itu ada Polsek dan Ramil juga mengupayakan, ulah lah, kata mereka, ulah, dilarang lah, bukan dilarang ya, dibujuk secara persuasif. Udah mediasi, kata mereka. Ya boleh mediasi, cuman ya mediasi hasilnya begitu, tidak memenuhi rasa keadilan. Mereka menawarkan solusi dalam bentuk pembukaan SMA terbuka. Buat saya ya SMA terbuka bukan solusi, artinya substansi permasalahan nggak kesentuh sama sekali. Kenapa? Karena di situ ada ketidakadilan, di situ ada hak yang direnggut. Di situ ada bribery, sogok menyogok, yang sebetulnya kalau bicara delik ya pidana gitu ya. Kenapa nggak ditangkap aja sekalian, kata saya. Saya juga paham mediasi itu dalam upaya menegakkan restoratif justice lah, memperoleh keadilan dengan cara kekeluargaan. Tapi ya
gimana ini solusinya nggak yang kami inginkan gitu. Nah sampai di situ mungkin sampai akhirnya saya juga pernah lapor nih ke beberapa pihak yang menandatangani fakta integritas tentang saat PPDB mau dimulai. Cuman ya sampai saat ini belum ada kabar juga, nggak tahu apa. Dan saya merasa mekanisme pengaduan internal itu saya tempuh tahun lalu dan nggak ada solusi, nggak ada respon sama sekali. Saya mengirimkan keluhan ke Cadisdik melalui WhatsApp, tidak ada respon sama sekali. Bahkan tahun ini tidak ada call center yang bisa dihubungi. Jadi artinya saya berkecil hatilah kalau menempuh jalur pengaduan internal. Saya lebih suka ke pers saja sebagai salah satu pilar demokrasi, sebagai penyaluran aspirasi masyarakat yang memang secara birokrasi mah susah tembusnya. Mudah-mudahan dengan pers, dengan investigasi pers lebih enak gitu. Kalau tahun lalu saya pernah mengadukan ini ke call center karena memang mekanismenya begitu. Kami sudah berkirim keluhan ke KCD ya, ke kantor cabang dinas pendidikan 8 Bandung Sumedang yang kantornya di Cibiru kalau nggak salah. Itu tidak ada respon. Saya juga sudah pernah melapor ke lapor.go.id, ada akun saya punya di situ. Ada respon dari lapor.go.id didisposisikan ke Kementerian Pendidikan. Dari Kementerian Pendidikan didisposisikan ke Dinas Pendidikan Provinsi, dilanjutkan didisposisikan ke kantor cabang dinas lagi. Nah di situ mentok lagi gitu, mentok lagi ya, bahasanya normatif dan tidak proaktif. Kalau saya pengennya ya kami kan masyarakat, kami kan publik, mereka digaji oleh pajak dari kami loh gitu. Pengennya proaktif dong kalau ada masyarakat yang tertindas seperti ini, begitu. Itu untuk tahun lalu. Ombudsman baru tahun ini, Pak Ombudsman. Ternyata Ombudsman OG juga karena mereka itu pengawas eksternal, mengarahkan saya untuk menempuh dulu pengaduan atau mekanisme pengaduan internal. Nah sementara saya sudah bukan kapok ya, sudah malas saja gitu. Sudah malas saja. Saya mengambil inisiatif, sudah saja saya ceritanya ke pers gitu. Dengan harapan ya sekarang kan no viral no justice. Ya. Begitu. Itu yang tahun lalu kan berarti hanya itu. Kalau untuk tahun ini sama. Tahun ini upayanya sama. Upayanya saya nggak ngelapor paling ke Saber Pungli udah. Ke Saber Pungli udah, cuman belum ada mungkin ya, karena setahu saya mereka senyap ya, kalau saya tahu senyap. Bahkan kemarin saya dengar ada 60 yang dicoret, nggak tahu ya, apa rumor atau apa gitu. Ada 60 yang dicoret. Nah ada temuan lagi satu yang perlu saya sampaikan. Ada 4 nama, dia pertama daftar itu ke jalur zonasi dan tersisih. Bukan orang sini ya, bukan orang Desa Panyadap, yang relatif jauh lah, sekitar 1.200-1.300 meter lah ke arah selatan, ke arah selatan. 4 nama ini merayakan kelulusannya di akun Instagram. Tapi dia tidak tercatat lulus di jalur manapun. Di zonasi nggak ada. Saya udah cek. Di zonasi udah nggak ada. Di ketem nggak ada. Di prestasi apalagi. Di perpindahan orang tua nggak ada. Di anak guru nggak ada. Ini jalur mana? 4 nama. Itu lebih aneh lagi buat saya. Kemungkinan masking ya. Nama orang lain dia yang masuk gitu, atau nama yang dicoret dia yang masuk. Kemungkinan begitu analisis saya. Ya pernah sih ada orang tua yang nangis ke sini karena anaknya dianulir. Nah yang saya nggak seneng itu kok jadi nyalahin saya gitu. Jadi Semaja itu bilangnya ku Pak Egi digugat gitu.
Padahal poin surat saya kalau dibaca seksama itu nggak harus dianulir semua kan. Saya berangkatnya dari indikasi, disinyalir. Nggak fix kan, tentatif. Ada yang dianulir, ada yang lolos. Kalau saya bilang, dari 48 yang saya ajukan itu, ya mungkin di 45, 44 lah. Seharusnya yang dianulir. Nah, ada orang tua yang nangis ke sini. Jadi saat mendatangi SMA, mempertanyakan kenapa anak saya dianulir, SMA menjawabnya digugat ke Pak Egi. Jadi sudah melihat persoalan ini sebagai persoalan personal. Jadi melihat saya itu sebagai pribadi, padahal kan saya publik gitu. Mereka miss dalam pengetahuan itu. Untuk sejauh ini berarti tanda kutip belum ada gangguan secara pribadi mungkin dari yang pihak. Pernah saya ditelepon oleh ketua LSM itu, nggak saya angkat karena kebetulan HP saya juga sudah jadul gitu ya, nggak saya angkat. Saya baru ngeh sudah sekitar terlewat 4-5 hari lah ditelepon oleh, nggak tahu mau ngomong apa gitu. Karena kalau sekalipun saya tahu saya ditelepon oleh orang itu, nggak saya angkat. Nah, buat apa? Kan nggak ada relevansi. Saya berhadapan dengan mereka. Saya berurusan hanya dengan Semaja gitu. Nggak harus berurusan dengan pihak-pihak lain. Apalagi ini jelas-jelas calo gitu. Calo mereka bahkan lebih lucunya lagi, si calo itu karena bawanya dia, anak-anak yang dibawanya dia itu di-cut beberapa orang mungkin ya. Saya dengar dari sekian belas itu beberapa orang di-cut. Mereka demo. LSM itu demo ke sekolah. Legal standing dia itu apa gitu. Person in law itu dia apa gitu. Dia tuh kapasitasnya apa? Menggugat sekolah. Dia tuh calo. Masukin anak yang jauh dari Semaja, menyisihkan orang Panyada. Kemudian anak yang dia bawa itu dianulir beberapa, dia demo. Coba, sudah seperti itu kita berbangsa dan bernegara. Dia salah, dia memalsukan dokumen pasti itu. Kakak pasti dipalsukan. Dia sogok menyogok, tapi berani demo. Di mana rasa malunya itu? Sudah setingkat itu gitu. Kita berkehidupan. Oh ya, harapan saya begini ya. Saya bicara di tataran paradigma dulu ya, karena pendidikan itu buat saya rahim peradaban sebuah bangsa. Manakala seluruh lini kehidupan korup, pendidikan harus tetap pada hitohnya. Pendidikan harus tetap jadi benteng terakhir pertahanan sebuah bangsa. Kalau praktek pendidikan sudah seperti ini, saya bayangkan seorang guru itu kan tidak hanya mengajarkan mata pelajaran, tapi juga menanamkan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Ya, keikhlasan, rela berkorban, kejujuran, anti penindasan. Itu mau apa yang mereka ajarkan kalau apalagi kalau bicara si anak didik itu tahu ya. Dia masuk ke Semaja itu dengan cara yang culas, dengan mengeluarkan uang. Suatu saat dia jadi pejabat, mental itu akan tertanam. Semua selesai dengan uang. Kan begitu. Kalau bicara proyeksi ke depan. Lantas kita mau berbangga-bangga dengan Indonesia emas tahun 2045. Yang ada Indonesia cemas. Belum bonus demografi kayak gitu sudah. Jadi itu statement saya, harapan saya ya pendidikan itu tolonglah jangan seperti ini. Kalau bicara di tingkat kebijakan ya hapuslah zonasi. Karena akan menumbuh suburkan praktek-praktek keculasan, zonasi. Lebih baik passing grade sajalah, nilai seperti dulu zaman saya NEM kan, nilai Ebtanas murni kan. Sudah saja seperti itu. Dan harapan saya dengan tahun ini saya minta dimediasi oleh dinas provinsi. Nggak usahlah
kantor cabang dinas, KCD mah nggak usah, langsung dinas provinsi, atau ya kalau dari birokrasinya ya gubernur lah. Saya minta begitu. Dan saya yakin tidak hanya di SMA ini, hampir semua dimanipulasi, hampir semua SMA negeri dimanipulasi dengan kecurangan. Saya yakin, analisis saya seperti itu. Karena buat saya kalau bicara fakta itu kan ada yang empiris, ada yang terlihat mata, ada yang tercium hidung, ada yang terdengar telinga. Padahal kita bisa mengambil kesimpulan di tingkat hipotetik dengan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Seperti saya bilang, pertanyaannya kan gini, kenapa banyak orang atau calon peserta didik masuk, padahal dia baru 2 minggu berada di Panyadap, di KK Panyadap. Artinya ada keteledoran. Kenapa banyak calo di luaran? Karena di dalam panitia dibuka ruang lebar-lebar untuk percaloan. Begitu cara ngambil kesimpulan buat saya. Ya logikanya ya begitu, tidak terbantahkan. Oh iya, kalau bicara bukti-bukti, seperti yang saya tadi sampaikan, jadi dari yang 48 itu saya telusuri nih ya, TMT kakaknya. Pertama mah saya minta dicetak kakaknya. Saya minta cetak pangitakeun kakak ke orang Capil Kabupaten. Karena beliau ada kode etik. Nggak mungkin cetak kakak, karena itu privacy katanya. Oke lah, saya minta TMT saja. Saya list yang 48, dikirim via WhatsApp, format Excel. Beliau, ya rekan saya itu ngasih TMT kakak. Ternyata banyak yang kurang dari setahun. Bukti pertama. Bukti kedua, ya di sini kan, dengar-dengar, bahkan ada beberapa orang yang kenal dekat dengan saya, itu ada praktek percaloan juga. Ya sejauh ini lebih ke jual beli saja, uang, di kisaran 5 sampai belasan kalau nggak salah. Bahkan saya dengar dari teman saya yang di Desa Cibodas, ada salah satu orang tua siswa yang ngomel-ngomel gitu, yang sudah dinyatakan masuk dan dianulir. Menyebut nama saya juga, orang geus kaluar 18 juta, cenah ieu teh dianulir digugat ku Egi di Desa Cibodas. Ada laporan ke saya sampai, ya saya tidak gubris lah untuk apa. Kalau jalur prestasi ya, rapor misalnya. Rapor itu sudah jadi rahasia umum ya. Saya dengar-dengar nih, ada bahkan orang-orang Semaja, orang-orang SMA Negeri 1 Majalaya, yang dia secara gamblang ngobrol dengan saya, membuka bahwa rapor yang diupload di situs pendaftaran itu, di portal pendaftaran itu dimanipulasi. Nah, cara membuktikannya gimana? Ya dibandingkan saja dengan leger di SMP asal. Dan saya yakin ada banyak bahkan memanipulasi nilai untuk keperluan pendaftaran di portal, dan itu tidak diverifikasi. Jadi jenis verifikasi itu di internal panitia itu, satu, kalau di jalur donasi memverifikasi TMT KK, ya, karena dia diperlengkapkan loh, barcode scanner itu diperlengkapkan. Nah, kalau jalur rapor harusnya disertakan fotokopi leger dari sekolah. Kalau temuan saya nggak lihat, tapi saya sering dengar itu. Ya, sering dengar itu. Jadi ada manipulasi nilai juga di rapor. Karena semester 1 sampai semester 5 kan. Ya. Kalau leger kan diisinya per semester. Ya. Jadi nggak mungkin nih leger juga dibuat-buat dalam satu waktu, nggak mungkin. Leger itu pasti dalam buku besar, ditulis tangan. Nah itu dikomparasinya dengan itu. Yakin banyak sekali yang seperti itu. Prestasi yang lain saya dengar-dengar ada kejuaraan yang cabornya sama, cabang olahraganya sama, kejuaraannya lebih atas tapi kalah dengan kejuaraan yang lebih rendah, Kobaram dengan provinsi gitu. Ada teman saya kebetulan beliau pelatih basket. Nah menyesalkan juga, tapi tidak tahu harus kemana cari informasinya gitu. Kalau saya bilang ya indikasinya ke situ, ada permainan juga.